warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Unit Dikbud Terara, yang terhormat Pengawas SD se-Kecamatan Terara, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus Terara, dan Bapak Ibu Guru Wali Kelas 1, 4, 2, dan 5 se-Gugus Terara. Acara Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka IKM Gugus 3 Terara, Sabtu 19 Agustus 2023. Sambutan sekaligus laporan Ketua Gugus 3 Terara kepada Haji Mastun SPD SD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Mami Kanit Kecamatan Terara, Mami-mami pengawas yang saya hormati. Pertama, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 03 Terara yang saya hormati pula, serta Bapak Ibu Guru Gugus 03 Terara yang mengikuti acara kita pada pagi hari ini yang saya hormati. Singkatnya, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hinayahnya, sehingga pada pagi hari yang penuh barokah ini kita dapat hadir guna kita akan sama-sama menerima ilmu dari narasumber nantinya. Selawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan mudah-mudahan juga kelak kita mendapat pertolongan, mendapat syafaat dari beliau dengan sama-sama mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini tidak banyak yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Mami Kanit dan Mami Pengawas yang telah hadir memenuhi undang kami. Namun kami mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangannya. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini, atau dengan baik dengan dana, pikiran dan lain sebagainya, sehingga pelaksanaan kita pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan program kita. Untuk dimaklumi kepada kita semua bahwa kegiatan ini adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang kita peroleh di UPDD kemarin. Kita terutama sekali dalam bimbingan teknis tentang IKM tersebut. Namun untuk lebih jelasnya teknis kami ambil seperti hanya pembukaan kami seperti ngumpul seperti ini Kanit. Kemudian untuk bimbingannya kami tiap SD, tiap-tiap sekolah akan melaksanakan kegiatannya nanti, di mana kami juga sudah menyusun jadwal, yaitu semua mami pengawas kami libatkan dengan menggunakan tim, ada tim 1 dan tim 2, dan insya Allah akan dilanjutkan pada tanggal 31 nih kita 31 Agustus mulainya, kemudian nanti akan berakhir pada tanggal 7 September untuk penutupannya. Itu jadwal yang sudah kami susun bersama pengawas pembina kami, dan sudah kami sepakati insya Allah akan berlanjut sesuai dengan harapan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan sekaligus sebagai laporan, dan atas nama Ketua Gugus kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak sesuai atau yang kurang berkenan di Pelunggus Namian. Untuk itu kami atas nama Ketua Gugus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada pengawas dan Kanit yang telah hadir di tempat ini. Demikian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Gugus 3 Terara yang telah melaporkan kegiatan. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus yang akan membuka acara, Bapak Kanit Dikbud Kecamatan Terara, lalu Ahmad Zailani SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang hormati Mami pengawas, Bapak Ketua Gugus, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus berapa nih Kim? Gugus 3 Terara, Bapak Ibu guru yang banggakan, terima kasih atas kehadirannya, atas nama Kepala Unit yang bangga melihat kegiatan Bapak Ibu di Gugus ini. Mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi, tentunya di bawah arahan Bapak pengawas kita, pengawas kita. Kolaborasi yang sudah baik ini mudah-mudahan nanti akan tetap dipertahankan untuk menuju ke yang lebih baik lagi. Sebelum Tiang lebih lanjut berbicara, izin Tiang nyampaikan salam hormat Bapak Kadis kepada kita semua di sini. Tadi Tiang sempat ditelepon bahwa sebenarnya beliau juga akan berkenan hadir, tetapi karena satu dan lain hal tadi beliau tidak sempat hadir, dan sampaikan bahwa di sini akan ada KSUP di Gugus 3 Terara. Beliau antusias, tapi karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Beliau hanya nitipkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Tiang bingung harus mulai dari mana ketika kita berbicara tentang kurikulum. Tiang sudah lama sekali tidak bergelut dengan kurikulum, walaupun ini ada teman lama Tiang, ada Bu Nurwati. Bu Nurwati juga teman Tiang, kita bersama-sama di sini dulu dari kurikulum, dari KBK, CBSA, KBK, ya apalagi lah namanya. Berbicara tentang kurikulum, sebenarnya Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang kurikulum ini sama saja tujuannya. Cuman mungkin istilahnya aja yang berbeda, diubah. Dari kurikulum 74, kemudian kurikulum CBSA, kurikulum KBK, kurikulum KTSP yang kemarin, dan terakhir sekarang kurikulum Merdeka. K13 ya, K13 KTSP. K13 kebetulan yang sempat jadi instruktur juga di K13 ya, jadi tapi itu lama sekali, tahun 2012, 2013 yang sempat menjadi instruktur seperti ini. Waktu itu kapasitas yang sebagai kepala sekolah dulu di SD 1 Terara. Nah, saya berpikir gini, kenapa sih ada istilah sekarang ini kurikulum merdeka? Pertanyaannya besar. Kenapa perlu kurikulum merdeka? Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa? Iya, salah satunya menyesuaikan dengan zaman. Yang berubah adalah zaman. Zaman tetap berubah Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, siapkah kita menghadapi perubahan zaman? Zaman berubah, tapi sayangnya mindset tetap. Pola pikir kita masih terpaku ke hal-hal yang lama. Artinya Bapak Ibu belum merdeka di dalam melaksanakan, terutama kita merdeka untuk berinovasi. Sebenarnya ada kata inovasi ini muncul sejak kurikulum CBSA yang dulu ya, pengawas muncul sejak sana. Ada amanat yang mengatakan bahwa Bapak Ibu bebas berinovasi. Inovasi artinya apa Bapak Ibu?
ya menciptakan perubahan. Menciptakan perubahan, yang namanya perubahan tetap baru. Oke, berinovasi. Sementara kemajuan zaman sekarang 4.0 sudah administrasi kita sampai di sana. Insyaallah kalau 5.0 nanti mungkin seperti wacana yang ada, mungkin robot yang akan bekerja. Pertanyaan besarnya lagi, apakah kita siap Bapak Ibu? Itu saja permasalahannya. Jangan mau tidak mau, siap. Seharusnya jawabannya siap, bukan mau tidak mau. Oke. Kalau mau tidak mau ya ogah-ogahan. Terpaksa kita berubah dan dipaksa untuk berubah, bukan terpaksa, ini dipaksa untuk berubah. Seharusnya yang paling baik itu perubahan itu berasal dari hati kita, mau berubah. Ini mungkin makanya Pak Mas Menteri itu kan menelurkan yang namanya kurikulum merdeka. Di salah satu bagian dari kurikulum merdeka ini, IKM ini itu ada berbagi baik, praktik baik, berbagi praktik baik. Nah, artinya apa? Sesuai dengan pesan Pak Kadis tadi, sebenarnya Bapak Ibu merencanakan proses pembelajarannya, Bapak Ibu melaksanakannya, Bapak Ibu mengevaluasinya, dan satu yang jarang kita kerjakan, mendokumentasikannya. Kayaknya dokumentasi itu padahal pekerjaan sepele loh, tapi jarang kita lakukan, terdokumentasi. Kalau dulu Bapak Ibu nih, zaman-zaman tiang jadi guru, ini apalagi zaman Mami, ada kisah yang sangat memilukan. Ketika Mami pengawas dulu datang supervisi ke sekolah, ditanya mana daftar hadir. Dulu kita begitu Bu Nurwati ya, mana daftar nilai. Karena guru dulu, mohon maaf nih, ini tiang terutama, tidak tiang sebut yang lain, tiang terutama ngabsen jarang, sehingga pas ditanya sama pengawas kita lari-lari cari absen. Akhirnya kita isi semua, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu terisi semua, tidak ada liburnya. Lolos kita isi karena tidak pernah ngabsen. Lalu ditanya mana daftar nilainya, sumatifnya, hariannya mana, ditanya ini nilainya 67, 67, 67, 67 sudah dikondisikan. Juaranya juga kita udah lebih dulu tahu, oh ini besok juara 1. Sehingga ada kisah, belum lagi tiang perokok nih, ini contoh mungkin praktik baik yang jangan dilakukan nih. Tiang dulu perokok, pernah tiang ngajar, biasa saking asik kita menjelaskan nih, tangan kanan pakai kapur, jelasinnya dulu kan belum pakai spidol, pakai kapur gitu. Asiknya ini ketuker, ini kapurnya di tangan kiri, rokoknya di tangan, itu pakai nulis, ini kita giniin. Mohon maaf, itu terjadi. Belum lagi ada kisahnya yang dulu yang dikatakan bahwa 2/3 ditambah 3/5 sama dengan berapa. Ini gontok-gontokan sama murid. Nah, kalau kita tidak bisa move on dari situasi yang dulu ke sekarang ini, sementara perubahannya sudah begitu drastis, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak sekarang kan sudah pintar, YouTube main, hanya kita hitung-hitungan detik aja, mereka lebih dulu tahu, informasi apapun bisa diakses. Lah kita, terutama tiang, HP aja yang nggak bisa. Fitur HP aja tidak semuanya tiang kuasai. Fitur HP nih kita ngomong, fitur HP. Nah sekarang kita bedah lagi masalah kurikulum. Kurikulum merdeka itu kayak apa sih? Maunya apa sih? Terus anak ini mau dibawa kemana? Satu hal Bapak Ibu yang perlu yang sampaikan, bahwa tahun 2023 ini nanti akan menggunakan penilaian kinerja kinerja. Siap-siap Bapak Ibu kinerja, gampang kata.
Tapi satu hal Bapak Ibu, yang harus diimplementasikan nanti di program kerja Bapak Ibu itu adalah kontrak kerja dari bupati, kepala dinas, sekdis, kabid, kemudian ke kasih, kemudian ke kepala unit ke kepala sekolah ke guru. Jadi atas dulu dinilai nih, dari kepala dinasnya, kemudian ini, terus ke bawah. Nah, besok semuanya akan disampaikan ke unit itu dalam bentuk file PDF. Ketika seorang kepala unit mengkliknya sudah setuju, tidak ada alasan lagi, tidak bisa lagi kita rubah. Nah, sekarang kita bicara tentang nilai. Ini kaitannya sama perubahan yang mau sampaikan. Besok nilai baik itu berapa sih kalau di angka? Nilai sangat baik itu 90 ke atas, ya, 90 ke atas. Nah sekarang kategori kita ini yang baik itu berapa sih? Kalau kita itu kita rata-ratakan ada di angka 70% yang nilainya baik, berarti tinggal 30% ini kemana? Sementara untuk yang sangat baik itu kan tinggal 20%, berarti 30% ini teman-teman guru ada di mana? Kalau rata-ratanya itu 70% Bapak Ibu, berarti yang sangat baik nilainya ada di kisaran 10%, tinggal 20%. Nah 20% itu kemana? Baik apa jelek? Nah, ini permasalahannya. Sementara ada konsekuensinya. Ketika program pimpinan itu tidak bisa dilaksanakan 100%, selayaknya seorang pimpinan itu ambil alih tanggung jawab. Yang salah bukan anak buah, yang salah itu adalah pemimpin. Ambil alih tanggung jawab. Konsekuensinya jelas Bapak Ibu. Nah, ini tantangan, kita bicara tantangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu mari move on sajalah. Kalau bahasanya anak muda, Tiang ngerasa ya masih muda juga karena kebetulan masih bergelut di dunia hitam. Kalau Tiang sama Mami ini masih, ya artinya ini masih hitam lah, belum putih. Oke. Yang masih di dunia hitam. Insya Allah 1-2 belum. Dia taman saleh bawa lulu nyambut ya. Itu kalau kita tidak mau move on dari suasana yang lama, mengikuti perubahan, kita yang harus menyesuaikan dengan perubahan. Kita akan dilindas sama perubahan ini sendiri. Kita yang tergilas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang SDM kita, guru-guru kita itu minimal dia D2, minimal, malah langka sekali. Kalau ditanya golongannya sekarang, tidak ada golongan 3. Yang P3 mulai dari golongan 9, gajinya 2.996.600. Artinya masa kerja 10 tahun golongan 3A, sudah mulai seperti itu. Kurang apa? Ya kurang banyak mungkin ya. Kemudian dalam hal berpikir, kurang apa sih kita? Kita bicara dari kualitas SDM kita Bapak Ibu. Rata-rata sudah S1. Kalau angkatannya kami ini kan, nih Tiang sama Mik pengawas ini satu angkatan di SPG, itu angkatan terakhir. Tahun 89, besoknya 90, 91 udah enggak ada lagi SPG setelah itu. Ini generasi lama, generasi yang paling unik, yang nemui semua masa. Mulai dari kapur tulis, mulai dari buku sabak. Ibu-ibu enggak kenal mungkin buku sabak yang baru-baru ini? Kenal sabak enggak? Ya ditulis saja, nanti dilihat angkanya diangkat hilang. Kenal apa namanya? Kalau dulu mesin tik, kenal ya? Nah, kalau itu kenal apa bisa? Bisa ya? Wah enak sekali kalau ngetik pakai mesin tik besar, suaranya kayak dinyanyiin gitu, tok tak tok tak tok tak. Kesalahannya sangat minimalisir, itu sangat kurang kesalahannya karena kita tidak berani, hati-hati betul. Kalau salah kan harus nip ek, beda sama laptop sekarang, kalau salah tinggal delete aja selesai. Tapi kalau ini beda lagi ceritanya. Itu dari zaman itu, kemudian stensil namanya Mik. Kalau bikin soal dulu diputar kayak gini, ya,
Ini generasi kami yang seperti itu, generasi mami juga menemui itu. Dari HP tulalit menjadi Android juga sekarang itu kita jumpai. Ya, kalau kami ini tidak menyesuaikan dengan kondisi, ya dianggap lo tua nggak mau ngikutin zaman, paling gitu anak-anak ngomong. Guru lo tua nggak mau kok ngikutin zaman. Ini loh, sekarang kan malu kita di depan anak-anak, HP mereka lebih canggih dibandingkan kita. Jujur, ini fitur HP ini saya tidak kuasai semuanya. Kita bicara fiturnya. Kontennya saya tidak kuasai semua. Ya, kalau ini kita biarkan di kehidupan kita 2-3 tahun yang akan datang, apa yang terjadi? Nah, ini tantangan kita. Kemudian realitanya hari ini, tahun 2024, kurikulum ini mau diberlakukan. Pertanyaan mendasarnya lagi, siapkah Bapak Ibu? Harus siap, jangan siap, mau nggak mau harus siap. Harus siap, tidak ada lagi kata tidak mau siap. Ya kalau kita yang tua-tua ini apa sih ya, pokok pengajaran selesai, kayak gitu. Ya, ini kendala, ini kita bicara tantangan yang ada maksudnya Bapak Ibu. Besumpinate mau kita bilang apa? Makanya sekarang tiang bangga ngelihat Bapak Ibu guru yang baru. Ini permasalahan kita dan bukan hanya dari segi kurikulumnya Bapak Ibu. Kemarin kita menerima guru P3K kita. Sejumlahnya di Kecamatan Terara 155. Alhamdulillah kita sudah tidak kekurangan guru. Astagfirullahnya apa? Ya alhamdulillah kita punya guru 155 Mik. Astagfirullahnya di sini. Bagaimana mengaturnya? Setelah ini datang ada yang lebihnya enggak satu. Terus kita dibilang, jangan ngomong di media ya. Gimana kita enggak ngomong, mau enggak diomongin kita udah bingung. Belum lagi kita bicara ini yang PNS, sementara regulasi untuk P3K kan tidak boleh digeser. Yang kepegawaian kemarin itu yang mengawalnya itu nggak boleh bergeser. Bagaimana kalau ada kelebihan? Yang digeser adalah yang PNS. Baru kita ngomong gitu, maaf Mami, nggak bisa tiang naik motor. Maaf Mami, anak kita masih kecil. Allahu Akbar Jamila. Ini yang PNS, belum lagi yang non PNS datang. Ini bawa SK loh, SK Bupati. Mau diapain? Ketentuannya di bos Bapak Ibu 50%, lebih dari itu tidak bisa ditolak. Loh, sekarang gimana? Tantangan juga namanya itu. Bapak Ibu kepala sekolah siap enggak menghadapi tantangan itu? Gimana cara mensiasatinya? Ya, saya ngalahan. Nah, silat bareng-bareng bingung dulu sebentar lagi, kita aja solusinya, kita sama-sama bingung. Yang paling nyakit Bapak Ibu, yang paling nyakit guru yang pakai guru agama Islam yang sertifikasinya di Depak, dia pakai rasio. Kalau yang di Dikbud dia pakai 24 jam, ini rasio. Kalau kurang satu aja dari 15 per kelas itu, cari kemana? Kok bilang, dia ngomong-ngomong sama pengawas Depak itu, bisa dicari ke TK. Sekarang pertanyaannya, berapa TK yang punya izin? Ya, kalau ditanya siapa yang salah, saya yang salah. Kalau gitu, tiang yang salah. Tiang yang salah nyampaikan gitu aja. Oke, tidak ada yang salah dalam hal ini. Satu kata kuncinya Bapak Ibu, mungkin kita coba menerima satu prinsipnya di kepegawaian niki, yang berhak membatalkan SK itu adalah yang menandatangani SK. Posisinya jelas makin gih. Tiang, kepala unit, mami pengawas, Pak Kadis, bukan tanda tangan. Siapa yang tanda tangan di SK? BKD nggak bisa, Pak Bupati. Kita serahkan kebijakan ini,
kita amankan kebijakan ini untuk sementara. Bagaimanapun caranya kita akan amankan. Nah, jadi kenapa Tiang sampaikan seperti ini Bapak Ibu? Jadi besok lusa ketika terjadi hal-hal seperti itu, siapkan mental, ya berubah tempat. Keluar dari zona nyaman lah Bapak Ibu sekali aja. Biasanya kalau kita sudah enak, namanya ibu-ibu terutama, kalau sudah memiliki sesuatu, mohon maaf Tiang tidak menafikan ibu-ibu, punya cincin aja, punya cincin, dipinjam orang, wah jangan, apalagi suami mau diminta orang, wah paling keberatan. Perang dunia ketiga, keempat, kelima, jaga itu. Kalau sudah merasa memiliki, seorang ibu-ibu ini akan mempertahankan dengan segala macam cara. Ya bapak-bapak juga begitulah. Ya kalau bapak-bapak paling kan kalau dia sudah begitu nyari lagi yang lain, itu sudah lagu lama gitu. Lagu lama lah itu. Tapi itulah manusiawi, ketika memiliki sesuatu akan cenderung mempertahankan itu. Kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Wah saya sudah kedung di sini merasa enak, merasa nyaman, saya tidak mau. Ya, itu sebenarnya, yuk keluar dari zona nyaman, coba di tempat baru, inovasi. Nah mungkin ini kata kuncinya, berinovasi di tempat baru. Yuk kita aja seperti itu. Ya masa kita aja lahir dulu dari tidak bisa jalan sampai bisa merangkak, sampai bisa berlari, sampai bisa bungkuk lagi, kok bisa kita berubah? Sekedar pindah aja. Ini analoginya begini Bapak Ibu. Kalau Tiang di struktural itu kan sudah diguru nih, tahun 2014 Tiang pindah ke struktural. Kalau Bapak Ibu turun dari kepala sekolah ke guru, apa yang berubah? Sertifikasi tetap dapat Bapak Ibu, dapat ya. Sebutan Bapak gurunya tidak pernah hilang, tetap dipanggil Pak Guru. Tapi coba dengan Tiang. Kemarin misalnya Tiang dipanggil Pak Kanit. Begitu non job, kalau Bapak Ibu kan enak tinggal pindah sekolah. Tiang kantornya di Mangga 2 Bapak Ibu. Mangga 2. Waktu non job dia ngantor di Mangga 2. Wah keren, Mangga 2 kan di Jakarta. Mangga 2 yang dia masukkan di bawah 2 pohon mangga di sana Tiang ngantor. Ya. Nah, itu. Kemudian apa? Tunjangan, apa fasilitas yang diberikan. Ya, yang paling nyakit nih Tiang ngalamin waktu turun itu. Tiang enggak tahu hari Rebu, saya ingat pokoknya di bulan Februari hari Rebu atau hari Selasa Tiang selalu was-was, deg-degan. Kalau kita di struktural itu kayaknya setiap tahun ada hantu ketakutan tuh, ketakutan untuk hilang itu. Masalahnya ya bukan apa-apa Pak. Tiang hari itu enggak tahu ada orang pelantikan, tiba-tiba datang, Pak saya gantikan Sida. Dibawakan SK. Oh iya Pak kalau gitu, nih kunci kendaraannya, ini lain-lainnya. Kemudian yang paling nyakit Bapak Ibu ketika non job itu, tunjangan kita yang segitu-gitunya insya Allah akan habis juga, balik lagi ke nol. Tapi kalau pelinggih turun, apa yang bermasalah? Tidak ada, sertifikasi jalan, malah bapak-bapak mau nambah istrifikasi. Ya kalau kita di struktural kayak gitu Bapak Ibu, tidak ada, habis sudah, habis semuanya. Kita merangkak lagi, kalau kemarin ketemu, wah Mi, formatnya pakai tangan 2. Pas seperti itu, halo Mi, kayaknya begitu dia ngomong kan gitu. Realitanya, makanya dia bilang, enakan mana sih? Kalau bicara enak nih, dia bilang, yuk enakan ya seperti ini. Tapi itu anehnya, kita tidak pernah teriak loh. Kenapa saya harus begini, tidak pernah kita teriak. Tidak pernah kita permasalahkan mau mutasi kemana. Tapi Bapak Ibu guru dimutasi sedikit ribut Lombok Timur dibikin. Ini realitanya, ribut sudah. Wah, bentar di kantor, telepon sana, telepon. Kenapa saya dipindah? Memang sekolah itu punya Bapak Ibu enggak? Ya enggak lah. Kan begitu. Tapi kalau kita yang struktural ini dimutasi itu sudah kayaknya hal lumrah. Ya, lumrah. Yang dari ujung selatan ke ujung timur ke ujung barat sudah.
Yang kemarin hormatnya pakai 2 tangan, sekarang gini kan gitu. Sama aja sebenarnya. Tapi mau teriak kayak apapun kita nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Ini curhat kok jadinya, curhat dong gitu. Kita curhat. Ini kondisinya, kenapa dia yang sampaikan ini? Siapkan mental Bapak Ibu menghadapi perubahan. Hanya mental ini loh, keinginan untuk berubah tentang pola kita mengajar, pola kita mendidik anak-anak kita, pola kita memposisikan anak-anak kita. Hanya itulah yang diminta dari Bapak Ibu guru kita. Beda sama kami ini. Contohnya gini nih, kalau kita jadi kepala seksi aja, punya anak buah sekian, punya staf sekian, besok hasil kinerjanya kurang, ya kepotong TPP-nya, kita berharap TPP aja, pimpinan itu 50% potong duluan. Nyakit enggak? Oh enggak, nyantai aja kok. Kalau ditanya sakit enggak? Sakit, itu aja jujur aja kan. Kalau ditanya nyantai, nyakit enggak? Enggak. Kalau diperpanjang, sakit enggak? Wah luar biasa. Benar. Terasa betul kalau kita. Makanya kalau ditanya, ingin rasanya saya balik menjadi guru. Tapi insya Allah walaupun Tiang di struktural lagi, masih jiwa Tiang guru Bapak Ibu. Tiang sering ketemu sama Pak Haji, Mami Tuan, waktu Tiang di Dikbud. Hati Tiang masih di guru. Boleh wajah sangar, wajah hitam kayak gini, tapi hati insya Allah Hello Kitty. Hello Kitty. Ya, kayak gitu. Ampura Tiang enggak begitu bisa serius. Tapi ini yang Tiang sampaikan ditanya. Jadi boleh ya wajah kayak gini, kalau ketemu sama Tiang ya inilah aja, tapi insya Allah hati Tiang masih Hello Kitty. Apalagi sama gadis-gadis yang masih misalnya masih ya wajar nih, wajar, normal. Kalau beliau normal, kalau Tiang wajar. Kalau wajar itu ada singkatannya loh Bu, wak kok dijadiin wajar gitu kan, gitu dia. Ya jadi ini. Padahal apa yang Tiang sampaikan ini sebenarnya inilah realitanya di kehidupan. Sekali lagi balik ke masalah kurikulum ini. Balik ke permasalahan kurikulum Bapak Ibu. Ini mungkin yang perlu pertama rubah mindsetnya, rubah paradigma berpikir kita. Sekarang Tiang balik pertanyaannya. Kalau dulu di KTSP siswa dijadikan apa? Objek apa subjek? Objek. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka, subjek apa objek? Hah? Sekarang saya tanya dulu nih, kok masih rancu nih pemahamannya. Di KTSE siswa itu jadikan objek apa subjek? Hah? Oh ya, biarkan dia berkembang menjadi Sekarang di kurikulum Merdeka, subjek apa objek? Subjek. Subjek. Objek. Hah? Ya. Siswa lebih aktif, gurunya tidur. Nah, pergeseran peran ini maksud Tiang yang disiapkan. Guru dulu sebagai pusat, siswa itu hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran. Sekarang guru dan siswa itu menjadi pusat pembelajaran. Sehingga buku itu bukan dijadikan, kalau dulu kan alasannya, wah enggak ada buku Pak Guru, enggak ada buku Pak Kepala. Buku enggak ada, ditanya ke Pak Kepala atau Bu Kepala. Sekarang buku itu bukan satu-satunya loh Bapak Ibu. Coba dibuka di PNM-nya. Buka PNM-nya. Banyak media ajar di sana. Oke. Jangan sampai ya alasannya buku ada dulu. Ini zaman-zaman dulu kita cerita nih, tapi enggak di kecamatan ini. Buku yang belum sempat ke stempel bulan ini datang, besok mesen lagi. Ini udah lewat, ketika pemeriksaan ini belum kebayar, ini di stempel, jual 2 kali. Sekarang pertanyaannya, penunjang
KBM itu disediakan oleh pemerintah dalam bentuk dana BOS. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk operasional sekolah, ya kan? Sekarang pertanyaannya, berapa persen untuk siswa Bapak Ibu? Berapa persennya? Tutupan bawah, berapa persen? Kurang 50. 50-nya kemana? Nah ini banyak lagi, banyak versi, banyak versi. Itulah, ini termasuk tantangan kepala sekolah di era kekinian ini. Kita harus berpacu dengan teknologi, kita harus berpacu dengan kondisi real hari ini. Kata kuncinya rubah mindset, rubah paradigma kita, insya Allah semuanya akan enjoy saja. Ya HP saja kalau kita nggak bisa, pegang aja seharian bisa kok. Pasti bisa. Saya ingat dulu, ampura mi, tiang bercerita sedikit. Tiang ingat waktu HP pertama kayak model sabun dulu besar. Itu tiang punya. Sama yang pertama kali tiang punya Sony Ericsson T100 yang pakai anten. Itu tiang punya. Itu kalau dia berdering di telepon orang kayaknya bangga betul kita. Bangga, sendirian kita punya nih. Beli voucher yang digosok dulu 50.000 enggak sampai 5 menit habis. Benar. Lalu kepala sekolah tiang komen begini, itu main-main aja si Jelani itu kan gitu kan. Si Elan tuh main-main gaya-gayaan pakai HP katanya. Yaudah, cuman kan ketika ini kita butuh aja dulu, terus terang aja tiang beli itu kan kalau orang ke Malaysia, nih nelpon ke sini padahal kedar nerima, bayar loh. Dulu ya, dibayar kita, di sana tiang lihat, sampai ada yang terkelahi-kelahi begini, wah coba kamu lihat anaknya ini anakmu katanya, pakai HP ditunjuk-tunjuk anaknya. Dia telepon sama suaminya, anakmu sudah besar nangis-nangis minta pakaian, coba lihat ini, padahal dia ngomong di sini. Mencak-mencak kelahi, itu tiang pakai itu. Nah, tiba-tiba besoknya karena dia lihat begitu, belilah kepala sekolah ini. Dia terima telepon, jawabannya, halo, nelpon apa SMS katanya. Berarti satu-satu dengan dia, halo, nelpon apa SMS. Dia pegang HP-nya. Akhirnya ke-reject semua, dihapus semuanya, nomor yang kesimpan kehapus. Karena malu bertanya, mungkin itu malu bertanya. Jadi kaitannya sama ini, susah move on, malu bertanya, susah move on, tidak mau menerima perubahan, ya seperti itu kondisinya. Itu barangkali lebih kurangnya, mohon maaf tiang aja. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Nuna sampura tiang sambil hanya menggugah, memotivasi Bapak Ibu untuk mau berubah. Itu tujuan tiang, bukan sekali lagi untuk hal-hal yang kurang baik Bapak Ibu. Selanjutnya dibuka aja nggih. Mari kegiatan kita pada hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dengan mengucap dan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara implementasi bimbingan teknis implementasi kurikulum Merdeka IKM Gugus 03 Terara Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 kita buka dengan resmi. Lebih kurangnya Bapak Ibu mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi tetapi sudah loyo. Burung malam kepakkan sayap. Terbang tinggi tinggallah merpati. Ucapkan salam mohon dijawab. Semoga kita mendapatkan rahmat ilahi. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Unit yang saya hormati, rekan-rekan pengawas, yang saya hormati pula
Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus 3 Terare. Ini 7 sekolah Pak Kepala Unit. Gabung Rarang Induk dengan Rarang Tengah, Ratengnya. Di Rateng itu 3 sekolah, di Rarang Induknya 4 sekolah. Yang berkesempatan hadir ini cuma 1 kurangnya Pak Ibu Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 1, 2, dan 45 yang hebat yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati pula. Jadi sebelum kita tutup dengan doa, mohon maaf Pak Kanit yang sedikit sepertinya tiang reunian Pak Kanit, karena tiang dulu bersama Baik Nurwati juga di sini, Ibu Kayumi juga di sini, Pak Ramli, Mami lalu Satraji dari sini. Itu 19 tahun yang lalu yang sudah mulai di sini. Alhamdulillah pada kesempatan ini yang bisa di tempat ini juga untuk kita mengikuti kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Unit. Sudah luar biasa, kita harus berubah, sudah berubah sekarang. Yang memang betul tadi disampaikan oleh Pak Kepala Unit itu buku sumber di kurikulum Merdeka itu bukan satu-satunya adalah buku. Secara umum kita masih dijangkiti oleh penyakit lesu, lemah sumber, padahal sumber sekarang banyak sekali. Lingkungan juga sumber. Jadi bukan hanya di buku, Bapak dan Ibu, itu prinsip kurikulum Merdeka itu tidak terikat pada bukunya untuk sumber belajar. Mudah-mudahan pertemuan atau acara pembukaan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Gugus tadi. Kegiatannya yang selanjutnya ke sekolah-sekolah untuk kita lebih dekat dengan kurikulum Merdeka itu, yang mana kita ambil yang nomor 2 yang implementasi, yang mandiri, berubah. Kita harus berubah. Berubah itu mulai dari diri. Selamat pada Bapak Ibu Guru yang baru kemarin menerima SK, Pak Ibu Guru P3K. Alhamdulillah sekarang kita bergabung di kurikulum Merdeka ini. Selamat. Mudah-mudahan wajah pendidikan di Kecamatan Terare semakin diperhitungkan di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Nah, karena selama ini kalau ada kegiatan kita hanya sekedar ikut jadi pendaftar saja, dapat nomor untuk ikut tetapi tidak pernah mendapat untuk prestasinya. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kita semua ini bisa tetap sehat walafiat. Untuk itu apa yang telah direncanakan oleh Pak Ketua Gugus tadi mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon seraya kita menadahkan tangan sejenak. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulazina wa zuhrinal mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma ja'al jama'na haza jama'a mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da haza tafarruqan mubarakan hasan masuma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa ba'tu ani wa ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa qina azabal qabri wa qina azabal akhirah wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.